Pelukan yang diberikan Presiden Tiongkok Xi Jinping kepada Presiden Rusia Vladimir Putin awal bulan lalu, serta banyaknya ungkapan dan dukungan timbal balik lainnya, ini memperjelas pihak mana yang dipilih Beijing dalam perang Rusia melawan Ukraina, sekaligus menggarisbawahi masalah kebijakan luar negeri yang dihadapi oleh Partai Republik Amerika Serikat. Bagaimana para politisi di Amerika Serikat menggambarkan Tiongkok sebagai ancaman paling mendesak yang dihadapi Amerika Serikat. Dan ini telah menjadi keharusan politik bagi kedua partai politik Amerika dalam beberapa tahun terakhir, ketika Rusia terus mengintegrasikan ekonominya dengan Tiongkok, sementara perang Rusia-Ukraina terus berlanjut. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana tegangnya Partai Republik dan Demokrat melihat semakin mesranya hubungan antara Beijing dan Moskow. Ketika Putin melontarkan referensi mengenai kemampuan nuklir Rusia, mustahil untuk tidak menyebut Moskow akan menggunakan kekuatan nuklirnya untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Dan jika kita mencermati lebih dekat, kita dapat melihat semakin besarnya upaya Partai Republik untuk sepenuhnya menyalahkan Amerika Serikat atas kemitraan Tiongkok-Rusia. Dan upaya untuk menggunakan isu ini sebagai isu pemilu sudah semakin nyata. Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita akan membahas tentang landasan ideologi baru Partai Republik. Tatanan internasional liberal yang dibentuk oleh inkarnasi awal partai tersebut selama beberapa dekade, di mana pasar bebas dan inisiatif masyarakat sipil telah memperluas basis kekuatan politik di seluruh Barat, dan kini itu dapat dilihat jelas oleh masyarakat Barat. Partai Komunis Tiongkok saat ini dianggap lebih berbahaya daripada apapun yang mungkin dilakukan Moskow dan Beijing, dan tampaknya ada upaya untuk melemahkan Partai Komunis Tiongkok. Dengan kata lain, lebih baik mencekik media independen dan lembaga peradilan yang mungkin mempertanyakan upaya untuk menumbangkan pemilu, serta secara rutin menggunakan retorika Nazi, daripada mengizinkan kaum transgender menggunakan kamar mandi yang sesuai dengan identitas gender mereka. Di Partai Republik, rasa hormat terhadap otokrat biasanya hanya terbatas pada Trump sendiri dan yang paling kuat di kalangan pendukungnya. Pekan lalu misalnya, ia menyatakan bahwa Putin, Xi, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berada di puncak permainan mereka dengan nada sambil merendahkan Amerika Serikat. Trump berhasil lolos dari komentar-komentar tersebut, karena seringkali komentar-komentar tersebut hanyalah sebagian kecil dari pusaran retorika ekstrim, yang biasanya mencerminkan reaksi keras dari supremasi kulit putih dan nasionalis Kristen. Namun, kini orang-orang lain di lingkungan Trump, yang banyak diantaranya memiliki bonafidilitas kebijakan luar negeri yang lebih baik, bergabung untuk memberikan landasan bagi posisi baru yang perlu diadopsi oleh seluruh partai, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak yang telah mereka lakukan secara global pada paruh kedua tahun ini. Michael Pillsbury, seorang analis Tiongkok yang disegani, sekarang bekerja di Heritage Foundation, yang telah lama menjadi yang terdepan dalam argumen yang mendukung tindakan keras terhadap Beijing. Beliau tidak menyangkal bahwa antara Beijing dan Moskow kini semakin dekat. Namun Pillsbury menegaskan bahwa Biden tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan Putin terhadap Ukraina, namun ia juga bersalah karena tidak mendukung negosiasi antara Moskow dan Kiev. Putin tidak berniat menyerahkan satu inci pun tanah Ukraina yang diduduki pasukannya dan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankannya. Dan pertanyaannya, apa gunanya negosiasi jika pihak-pihak yang terlibat tidak bersedia menerima kondisi ini? Selain tuduhan bahwa Biden adalah penjahat sebenarnya, Pillsbury juga melontarkan pernyataan langsung dari mesin propaganda Moskow. Kita memerlukan semacam negosiasi mengenai Ukraina. Siapapun yang berada di levelnya tahu bahwa penggunaan kata "de" sebelum Ukraina adalah cara Uni Soviet menyebut wilayah tersebut. Namun artikel tersebut dibatalkan ketika Ukraina memperoleh kemerdekaannya. Namun ini bukanlah kesalahan verbal yang sepele. Hal ini merupakan bagian dari penyusunan ulang situasi yang mempersiapkan landasan bagi perubahan besar yang perlu dilakukan Partai Republik untuk mencapai tujuan geopolitik baru mereka. Seiring berjalannya waktu, Partai Republik yang baru tidak akan memihak Taiwan melawan kemitraan Beijing-Moskow yang telah menjadi raksasa industri militer yang mendorong agenda nasionalis populis.
Terkait proyeksi kekuatan internasional, akan lebih mudah bagi Partai Republik untuk berurusan dengan pemain yang memiliki pemikiran serupa seperti Putin dan Xi, dibandingkan memenuhi agenda negara-negara demokrasi di dunia. Pillsbury bukan satu-satunya anggota Partai Republik tradisional yang menganut paham ekstrim Trumpis. Nikki Haley, yang merupakan lawan Trump yang paling tangguh dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, yang melakukan perlawanan cukup berani melawan Rusia ketika dia menjadi duta besar Trump untuk PBB, kini mengatakan dia siap untuk memilih Trump kembali. Pertanyaannya, bukanlah apakah Partai Republik akan memihak para autokrat di dunia, namun itu sudah terjadi. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah pemutarbalikan kebenaran yang mereka lakukan akan meyakinkan cukup banyak pemilih di Amerika untuk setuju dengan pemikiran mereka? Jadi bagaimana menurut Anda tentang hiruk-pikuk Partai Republik Amerika dalam upaya memenangkan pemilu tahun ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.